Prabowo Subianto dinobatkan sebagai menteri terpopuler dan berkinerja terbaik oleh lembaga survei Indobarometer. Melambungnya nama Prabowo itu sontak dikaitkan dengan politik 2024. Akankah popularitas dan sanjungan sebagai menteri terbaik bisa menjadi modal Prabowo di pertarungan politik 4 tahun mendatang? Menteri yang paling banyak disebut, ya artinya paling dikenal oleh masyarakat itu paling banyak Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo yang paling bagus menurut saya. Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seakan tak pernah redup. Juga ketika ia menyeberang dari oposisi ke kubu pemerintah usai gagal di pertarungan Pilpres 2019 lalu. Mantan Danjen Kopassus itu bahkan mendapat sanjungan dari Presiden Jokowi saat diperkenalkan sebagai Menteri Pertahanan di kabinetnya. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Dan baru-baru ini nama Prabowo kembali melambung. Lembaga survei Indobarometer menyebut Prabowo sebagai menteri paling populer di masyarakat. Tak cuma itu, Prabowo juga mendapat predikat menteri terbaik dalam 100 hari kerja Kabinet Indonesia Makarim ada di bawahnya. Berdasarkan survei itu, Prabowo diprediksi bakal bertengger di panggung politik 2024. Mengenai menteri yang paling banyak disebut, ya artinya paling dikenal oleh masyarakat itu paling banyak Pak Prabowo, kemudian Ibu Sri Mulyani, lalu Erick Thohir dan Nadiem Makarim, ya. Nah, yang paling tinggi juga tingkat kepuasannya, artinya yang dianggap kinerjanya bagus adalah Pak Prabowo, lalu Sri Mulyani, Erick Thohir, Nadiem Makarim, dan beberapa nama menteri yang lain. Jadi saya katakan untuk sementara ini Pak Prabowo pilihan politiknya untuk masuk ke dalam kabinet itu tepat dalam pengertian dia bisa mempertahankan panggung politik sampai tahun 2024 yang akan datang. Layakkah Prabowo dinobatkan sebagai menteri terpopuler sekaligus berkinerja terbaik? Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak setuju jika menteri terbaik disematkan untuk Prabowo. Menurut partai yang punya 2 menteri di kabinet ini, ada nama lain yang lebih pantas, yakni Sri Mulyani dan Erick Thohir. Kalau dilihat dari program kerja, tentu bukan Pak Prabowo yang paling bagus menurut saya, karena tentu di situ ada Sri Mulyani yang sudah punya output, ya kan, atau menteri-menteri lama yang sudah punya output. Nah, kalaupun juga mau dilihat dari beberapa permasalahan yang sudah diselesaikan, contohnya bisa seperti yang dilakukan di BUMN misalnya, tentu Erick Thohir yang paling baik menurut saya, gitu ya, bukan Pak Prabowo juga. Bagi Partai Gerindra, Prabowo sudah menjalankan tugasnya sebagai menteri secara maksimal. Ia mampu meningkatkan diplomasi serta sistem pertahanan yang dibutuhkan negara. Karena itu, tak heran jika masyarakat mengapresiasinya. Pak Prabowo sudah kemudian membuat konsep jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada diplomasi pertahanan yang selama ini ditingkatkan. Diplomasi pertahanan di mana kemudian dengan negara lain kemudian saling tahu bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak bisa diremehkan. Lalu kemudian juga memaksimalkan pembelian dan perencanaan sistem pertahanan negara